Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Bu Lili berharap anak-anak yang ada di rumah semuanya baik, sehat, dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran keempat dan kelima. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu bersama-sama. Yuk, anak-anak semuanya, ambil sikap doa yang baik. Kita duduk, tutup mata kita. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh bersama dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih atas kesehatan yang masih boleh kami alami sampai hari ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat belajar bersama dengan baik, mampu mengerti pembelajaran yang dijelaskan oleh Ibu Guru, dan sungguh-sungguh mendengarkan video pembelajaran hari ini, sehingga nanti ketika mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Guru, kami semua bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengenal pengamalan sila Pancasila ketiga, keempat, dan 5 di lingkungan sekolah. Siswa mengenal permainan membuat kelompok dan aturannya. Siswa mengenal lari berpasangan dan dapat mempraktekkannya. Siswa mengetahui makna dari kalimat perintah. Itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Mari kita membaca teks bacaan hari ini dengan judul Melaksanakan Tugas dengan Baik. Pada hari Senin pagi, anak-anak sudah ada di lapangan untuk melaksanakan upacara bendera. Pada saat pelaksanaan upacara, Carlo mengantar Rudy yang sedang tidak enak badan ke UKS. Setelah izin sama Bapak Yosep, mereka segera ke UKS. Sehabis upacara, anak-anak dengan tertib masuk ke dalam kelas. Tidak lama kemudian, Ibu Maria masuk dan memberi tugas untuk berdiskusi. Dimas, Lydia, Agnes, dan Elmi jadi satu kelompok. Mereka bermusyawarah untuk membentuk koordinator dan sekretaris kelompok. Mereka dengan antusias mengerjakan setiap tugas dari Ibu Maria. Tidak lupa, mereka juga bekerja sama untuk membersihkan kelas waktu pulang sekolah, karena mereka sebagai tim piket hari itu. Nah, anak-anak, dari teks bacaan ini, kita mau mencari pengamalan dan penerapan sila Pancasila ketiga, keempat, dan kelima. Mari kita cari sama-sama. Yang pertama adalah melaksanakan upacara bendera. Melaksanakan upacara bendera merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Masih ingat nggak bunyinya sila ketiga Pancasila? Ya, betul sekali, Persatuan Indonesia. Sekarang kita mau melihat pengamalan sila keempat. Anak-anak masih ingat nggak bunyi dari sila keempat Pancasila?
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu bunyinya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, kita mau mencari yang ada bunyinya bermusyawarah. Mana ya? Ini dia, bermusyawarah. Mereka bermusyawarah untuk membentuk koordinator dan sekretaris kelompok. Kemudian kita mau mencari pengamalan sila kelima. Sila kelima apa bunyinya? Masih ingat nggak anak-anak? Ya betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini adalah bekerja sama. Keadilannya itu kita adil melakukan kegiatan bersih-bersih kelas. Semua melakukan sesuai dengan tugasnya. Tidak lupa mereka juga bekerja sama untuk membersihkan kelas waktu pulang sekolah. Sekarang kita mau melihat penerapan sila ketiga di sekolah yang lainnya selain dari teks bacaan tadi. Masih ingat sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan apa? Dengan pohon beringin. Ya, penerapannya yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, memisahkan teman yang sedang bertengkar. Kalau anak-anak melihat teman ada yang bertengkar, jangan disorakin, hayo, ye, terus. Itu tidak baik. Tetapi kita harus memisahkannya. Kemudian bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Tidak pilih-pilih teman. Aku hanya mau bermain dengan teman yang suku ini atau yang agama ini. Tidak. Tetapi kita bermain dengan semua teman dari berbagai suku dan agama. Kemudian bekerja sama melaksanakan piket. Penerapan sila keempat di sekolah. Sila keempat dilambangkan dengan gambar apa anak-anak? Dengan gambar kepala banteng. Dan penerapannya A. Menghormati pendapat orang lain atau teman yang ada di sekolah. Kita harus hormati. Kemudian yang B. Bermusyawarah saat berdiskusi. Yang C. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tetapi kita mendengarkan juga kehendak orang lain, apalagi di dalam diskusi, di dalam musyawarah, kita tidak boleh mengatakan, aku maunya dia yang jadi ketua kelas. Tidak boleh ada yang lain. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kita harus mengutamakan hasil musyawarah. Siapa yang dipilih dari hasil musyawarah itu, itulah yang jadi ketua kelasnya. Yang D, bermusyawarah menentukan ketua kelas, menentukan jadwal piket, dan yang lain-lainnya. Kemudian, penerapan sila kelima di sekolah. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. A. Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Anak-anak memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Haknya adalah anak-anak mendapat pembelajaran dari sekolah. Kewajibannya, anak-anak melaksanakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Tugas-tugasnya sekarang ini dalam bentuk daring atau PJJ pembelajaran jarak jauh. Yang B, bekerja sama atau gotong royong melaksanakan kerja bakti. Ketika nanti sudah masuk sekolah, ketika anak-anak mendapat jadwal piket membersihkan kelas, harus bekerja sama mengerjakannya. Dan gotong royong dalam melaksanakannya. Yang C, tidak mencontek saat ulangan. Sekarang ulangannya ada di rumah. Kerjakanlah dengan jujur, jangan mencontek. Ya anak-anak? Nah anak-anak, itulah tadi penerapan sila ketiga
keempat, dan kelima. Ketika kita sudah melaksanakannya satu persatu perlahan-lahan dan menjadi sebuah kebiasaan kita, maka kita sudah menerapkan sila Pancasila ketiga, keempat, dan kelima. Mari kita melakukannya bersama-sama perlahan-lahan, satu persatu, supaya menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Anak-anak, mari kita melihat gambar ini. Ini adalah gambar permainan membuat kelompok. Kelompok yang pertama, anak-anak membuat lingkaran, satu lingkaran. Kemudian gambar yang kedua, anak-anak mulai berpencar-pencar. Gambar yang ketiga juga berpencar-pencar. Ini permainan membuat kelompok apa ya? Mari kita cari tahu. Aturan permainan membuat kelompok. 1. Siswa membentuk formasi lingkaran. Pada gambar pertama, guru berada di luar lingkaran. Kemudian yang kedua, guru membunyikan peluit. Siswa memperhatikan jumlah peluit yang dibunyikan. Konsentrasi supaya tahu dan dengar berapa jumlah peluit yang dibunyikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, siswa membentuk kelompok dengan teman sesuai dengan jumlah bunyi peluit. Tadi konsentrasi mendengarkan, bunyi peluitnya adalah 3 kali. Berarti kita mencari teman sebanyak 3 orang dan kita buat kelompok lingkaran tadi sebanyak 3 orang saja. Begitu peluit berbunyi, siswa harus berlari membuat kelompok. Membuat kelompoknya ini sesuai dengan jumlah bunyi peluit. Nah, yang kelima, kalau ada siswa yang tidak mendapat kelompok, diberi sanksi. Sanksinya tidak usah yang berat-berat. Bisa melakukan sanksi bernyanyi, membuat puisi, atau bermain tebak-tebakan. Sanksinya harus yang ringan-ringan saja. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Di dalam bermain kelompok, biasanya itu tadi ada anak yang tidak mendapat kelompok atau rebutan, seperti gambar yang ada dalam lingkaran ini. Dia sedang rebutan. Boleh tidak ya berebutan? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena kalau berebutan pasti nanti akan ribut, berantem. Dan teman-teman yang lain, boleh tidak ketika lihat temannya ada yang berebutan kita bersorak-sorak, ayo, ayo. Itu juga tidak boleh. Lalu kalau ada teman yang seperti ini, apa yang harus mereka lakukan? Bersalaman meminta maaf. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan yang terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ternyata memaafkan adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Jangan lupa ya anak-anak untuk selalu meminta maaf. Meminta maaf tidak hanya dengan teman, tetapi dengan siapa saja yang setelah kita melakukan kesalahan. Baik mama, papa, adik, kakak, guru, teman. Memintalah maaf. Karena dengan meminta maaf dapat menjaga persatuan dan kesatuan dan kita sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, masih ingat gak dengan pembelajaran kita beberapa hari yang lalu tentang lari? Lari itu ada
Ada lari pendek, lari panjang. Kemudian ada juga lari melewati rintangan. Rintangannya bisa bermacam-macam. Ada kayu, ada tali, ada ban bekas, ada hula hoop, ada macam-macam rintangan. Lari itu ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah, Bu Lili punya gambar. Coba perhatikan. Gambarnya adalah anak yang sedang berlari. Mereka lari berdua, bergandengan tangan. Ini disebut dengan lari berpasangan. Cara memainkan permainan lari berpasangan. 1. Harus berpasangan atau 2 orang. Saling bergandengan, karena mereka harus berlari berdua. Berdiri di belakang garis start. Setelah guru meniup peluit, semua harus berlari bersama pasangannya. Pasangan yang dipegang tangannya, makanya tadi harus bergandengan selalu. Dalam permainan ini, diperlukan kekompakan untuk berlari bersama dengan pasangannya. Harus kompak, tidak ada yang lari terlebih dahulu, atau ada yang ketinggalan, tidak boleh. Harus kompak beriringan. Pasangan yang sampai di garis finish terlebih dahulu adalah pemenangnya. Anak-anak, permainan lari berpasangan ini anak-anak bisa praktekkan loh di rumah. Bersama mama, atau papa, atau kakak, atau adik. Kompak berpasangan. Bisa dilakukan, dipraktekkan di rumah loh. Nah, anak-anak, masih ingat dengan kalimat perintah? Kalimat perintah yang katanya diakhiri dengan lah dan kan. Dan kalimat itu diakhiri dengan tanda seru. Mari kita ingat-ingat kalimat perintah yang sering diucapkan guru di sekolah. Apa aja ya? Bapak dan Ibu gurumu sering mengucapkan kalimat perintah. Dari semua kalimat perintah ini selalu agar kegiatan di sekolah berlangsung dengan tertib. Kalimat perintah ternyata memiliki makna. Maknanya apa ya dari kalimat perintah yang sering diucapkan guru supaya sekolah berlangsung dengan tertib? Jadi maknanya agar anak-anak itu tertib mengerjakan tugas, tertib masuk ke dalam kelas, tertib mengerjakan piket, dan tertib yang lainnya. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Bermakna meminta atau memerintah. Bermakna meminta atau memerintah. Sekarang kita mau mencari tahu makna dari beberapa kalimat perintah berikut ini. Maknanya meminta atau memerintah ya. Kalimat pertama. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi maknanya meminta apa ini? Meminta kita untuk membuang sampah. Kemudian kalimat yang kedua, kerjakanlah tugas dari buku halaman kelima. Jadi maknanya meminta kita untuk melakukan apa? Untuk mengerjakan tugas. Kalimat perintah yang ketiga, masuklah ke dalam kelas. Jadi maknanya kalimat ini meminta apa? Meminta kita untuk masuk ke dalam kelas. Kalimat perintah harus diingat, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Kita mau mengevaluasi diri kita.
Pertanyaan pertama, musyawarah menentukan koordinator dan sekretaris merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang keberapa anak-anak? Coba sebutkan musyawarah, kata kuncinya musyawarah. Yang keberapa? Yang keempat, betul sekali. Kemudian pertanyaan kedua, permainan berlari yang dilakukan oleh dua orang disebut lari. Lari apa tadi? Lari berpasangan. Betul sekali. Pertanyaan ketiga, makna dari kalimat perintah buanglah sampah pada tempatnya adalah apa ya maknanya? Maknanya meminta kita untuk melakukan apa? Untuk melakukan kegiatan membuang sampah. Nah, anak-anak, inilah tadi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap kuat, terus semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari Ibu Guru. Ya, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu Lili berharap anak-anak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika mengerjakan tugas yang Ibu berikan, anak-anak semua bisa mengerjakannya dan memperoleh hasil yang baik. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Anak-anak, ambil sikap doa yang baik. Duduk yang baik, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mendampingi, membimbing, dan memberkati kami, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kami hari ini dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Tuhan, nanti kami akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Mampukan kami untuk dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sehingga memperoleh hasil yang baik. Tuhan, berkatilah kami agar kami selalu diberi kesehatan, agar kami pun mampu setiap hari untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kini Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah, lindungilah, dan sertailah selalu kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Ibu berharap anak-anak mengerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang baik. Kalau masih bingung dan belum mengerti, boleh dilihat kembali videonya. Kita bertemu kembali esok hari. Bye-bye.